Selamat pagi Bapak dan Ibu, kami ingin mewawancarai Ibu dan Bapak mengenai panggilan hidup untuk berkeluarga. Ya. Di sini kami menanya Bapak Ibu, berapa lama Bapak Ibu menjalin hubungan sebelum menikah? Bebas menjawab. Bebas. Ya kira-kira setahun, nggak sampai setahun sih, nggak sampai setahun. Dan ketika saat berpacaran, adakah konflik yang terjadi sehingga ada pemikiran untuk mengakhiri hubungan itu? Enggak Tidak ada. ada. Apa komitmen Bapak Ibu sehingga yakin untuk menikah? Jadi komitmen kita, ya kita akan berkeluarga, ya sampai dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Dan apakah sebelum menikah suami ibu mempunyai pekerjaan yang tetap sehingga meyakinkan ibu untuk berumah tangga? Iya. Sudah berapa lama Bapak dan Ibu menjalin hubungan kehidupan berumah tangga? 26 tahun. 26 bulan 3 yang lalu. Apa yang membuat Bapak Ibu merasa bahagia bersama keluarga? Apa yang membuat merasa bahagia? Ya Bapak dulu lah. Ya. Saling. Saya bahagia. Saya senang karena bisa saling berbagi, bisa sharing gitu ya. Kemudian ya melihat anak-anak tumbuh besar dan rasanya belum ada yang neko-neko gitulah anak-anak. Saling pengertian lah semua. Kalau Ibu yang merasa bahagia Merasa bahagia. ya saat bersama keluarga? Ya seperti dibilang Bapak tadi ya, saling pengertian, tidak ada kebohongan. Begitu juga sama anak-anak, saling mengerti lah kekurangan dan kelebihan. Kalau Nadia sebagai anak, apakah merasa bahagia saat bersama keluarga? Pasti merasa bahagia, kayak bahagianya tuh waktu berkumpul gitu setelah waktu makan malam biasanya pasti yang punya waktu bersama itu waktu berkumpul pasti kayak cerita-cerita kayak kalau hari ini apa yang dilakukan gitu, saling berbagi cerita saat itu. Apa yang Bapak dan Ibu lakukan untuk menciptakan rasa dan jika pasangan sedang mengalami masalah dan terjadi konflik dalam keluarga? Ya memang kadang-kadang kita sebagai pribadi ya kadang-kadang kita merasa nggak enak gitu, kadang-kadang sampai terdiam gitu ya, kita diamkan gitu, tapi akhirnya berpikir loh, artinya kalau didiamin gitu kita akhirnya selesaikan, ngomong bagus-bagus, tanya permasalahannya. Bagaimana cara Bapak Ibu menerapkan suasana kekeluargaan dalam keluarga? Ya suasana dengan anak-anak ya biasa, kita bertanya apa ya kegiatannya, ya kadang-kadang kita ya ajak makan bersama gitu, bukan harus di luar ya, di dalam rumah kita makan apa boleh, nah gitu, tanya anak-anak. Tanya apa masalah yang dihadapi, kita pecahkan bersama. Ya kan? Pasti ada anak-anak itu punya masalah mungkin di sekolah. Ya kita pecahkan, kita bahas lagi gitu. Kemudian jika ada anggota keluarga yang membuat kesal, bagaimana cara Bapak atau Ibu menghadapi rasa kesal tersebut? Kita tanya kenapa dia seperti itu, apa masalah yang dia hadapi. Kan kadang kekesalan itu karena dia sama orang dia ada bermasalah, pada saat sama kita pun dia kan bisa terbawa-bawa apa istilahnya, melampiaskannya ke kita, ke temannya itu enggak. Kau gimana? Ya saya pikir juga ya, kalau kita lagi misalnya kita yang kesal ya, orang tua yang kesal kan,
Nah, untuk kesal ke anak-anak kadang-kadang kita marah memang. Itu tak bisa kita hindari, kita marah. Tapi akhirnya setelah kita marah gitu, ya Kita tanya. kita menyesal sendiri kok. Saya sudah besarkan dia, sudah asuh dia, kenapa saya harus marah-marah? Akhirnya kita adalah cara kita, misalnya cara kita itu pendekatan kembali gitu, agar suasana bisa mencair. Nah, gitu. Apakah ada yang membuat Bapak atau Ibu untuk mempertahankan pernikahan sampai saat ini? Kita kayak janji pernikahan itu kita pegang tetap, kemudian rasa-rasanya kita tidak ada bermasalah selama berkeluarga untuk berpikir seperti yang tidak mempertahankan gitu. Kita ya berpikiran untuk mempertahankan, ya memang kita jalani gitu, karena nggak ada pikiran untuk berpisah gitu. Menurut Bapak atau Ibu, apakah makna pernikahan? Makna pernikahan, ya saya pikir hanya kebersamaan dan saling percaya. Menurut Bapak atau Ibu, mempunyai anak itu sebagai panggilan hidup atau tidak? Ya, panggilan hidup. Panggilan hidup itu. Kita berkeluarga dari sebelum kita berkeluarga pun kita kan sudah berpikir bahwa kita akan menikah nanti, kita akan pasti punya anak. Itu harapannya dan itu harus kita perjuangkan. Apakah ada komitmen keluarga dalam hal mendidik anak? Ya, ada. Ya, kita harus, artinya kita usahakan semampu kita, semampu kita lah untuk mendidik anak-anak sampai jenjang yang kita mampu gitu. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu untuk meluangkan waktunya untuk kami. Selamat siang. Selamat siang, terima kasih. Kesan-pesan yang saya dapat, kita sebagai keluarga pasti menjalin hubungan yang baik. Apalagi kita sebagai pelajar pasti ada waktu di luar. Nah, sebaiknya pas di waktu di malam hari kita berkumpul bersama keluarga, kita sharing, bercerita tentang masalah-masalah kita agar hubungan kita saling lebih terikat lagi. Kalau menurut aku pribadi, misalnya ada masalah yang kita hadapi di sekolah, baik itu tentang pelajaran kita maupun tentang pergaulan kita bisa bercerita kepada kedua orang tua kita. Kan kita sekarang ini udah kelas 12 nih, jadi kita punya target di mana kita akan kuliah di tempat favorit kita atau fakultas yang kita ambil. Itu pun bisa kita sharing kepada kedua orang tua kita. Waktu sharingnya ini nggak harus waktu tertentu, misalnya kita lagi berkumpul di ruang tamu atau di sambil nonton TV juga bisa, waktu makan malam bersama juga bisa, nggak mesti harus di tempat luar. Itu sih dari aku. Kesan dan pesan menurut saya yaitu kita sebagai anak harus mempunyai hubungan yang baik dengan orang tua maupun saudara. Kita seharusnya tidak egois dalam masalah apapun agar konflik dalam keluarga dapat selesai dengan cepat. Kalau misalnya saya ambil itu, kita kan pasti sebagai pelajar juga waktu kita juga habis di luar, pulang sore, apalagi udah kelas 12 juga pasti udah bimbel, udah kerja kelompok, diskusi juga, pasti hanya ada waktu sama keluarga itu cuman malam gitu. Jadi itu juga bisa kita gunakan waktu yang singkat itu, kayak waktu makan malam juga kita sama-sama berkumpul, saling berbagi cerita, kita ceritakan masalah kita yang ada atau kesulitan kita, saling diskusi. Jadi hubungan kita di keluarga juga semakin kuat, dan kita juga sebagai anak harus saling menghormati orang tua.